Dan mudah-mudahan saya berdoa atas nama PGRI di tahun 2024 ini guru-guru honor yang sudah mengajar puluhan tahun segera mendapatkan SKP 3K. PGRI sejak lahir itu ingin memperjuangkan nasib guru. Guru honor di seluruh Indonesia itu hampir 1,8 juta guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sohib Man Satu Kuningan, apa kabarnya? Hari ini kita bersama kembali mengudara di podcast Man Satu Kuningan, di channel TV Man Satu Kuningan, podcastnya Man Satu Kuningan. Alhamdulillah Sohib Man Satu Kuningan, hari ini kita kedatangan tamu besar bersama Bapak Dudung Abdul Qadir, Ketua PGRI. PGRI Nasional. Alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya. Terima kasih Pak Ketua. Sama-sama. Di podcast kita meluangkan waktunya di sekian ribu kesibukannya mungkin ya Pak. Alhamdulillah hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang PGRI mungkin ya, guru Republik Indonesia, guru di Indonesia dan sebagainya, bersama rekan kita juga yang lainnya. Tapi sebelum lanjut kita bincang-bincang, alangkah baiknya kita kenalan dulu lebih jauh lagi mungkin ya Pak Ketua, karena di sini mungkin Sohib Man Satu Kuningan belum banyak yang kenal juga dengan Bapak mungkin ya. Kebetulan podcast kita ini baru mengudara Pak. Di sini podcastnya namanya channel Man Satu TV, Man Satu TV. Mansaku TV. Man Satu TV. Ya, Mansaku TV. Ya mungkin seperti ini keberadaannya Pak. Mungkin langsung saja Sohib Man Satu Kuningan. Nanti kita biasa panggil pemirsa kita itu Sohib Pak. Sohib. Ya, Sohib Mansaku biasanya. Kita langsung kenalan saja mungkin dengan narasumber kita. Mengak yang terhormat Pak Haji Dudung. Mengak dipersilakan Pak. Oke, terima kasih Mas Rian Al-Ustad ini Al-Mukarram. Ya, saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Man Sohib. Sohib Ya. Man Satu Mansaku Channel. Man Satu Channel Ya. yang berbahagia. Ini saya juga ucapkan terima kasih kepada channel TV Man Satu ya, iya. yang saya pikir ini adalah satu gebrakan yang positif dalam digitalisasi pembelajaran dan pendidikan, membuat sebuah konsep podcast yang saya pikir menginformasikan yang bermakna untuk sekolah yang kita cintai. Jadi perkenalkan Sobat Man Satu, Sohib Man Satu, saya Dudung Abdul Qadir. Saya asli Urang Cikaso, Karamat Mulia, Kabupaten Kuningan. Jadi saya disekolahkan oleh ayah saya, ibu saya, mudah-mudahan bekal agamanya kuat. Jadi mulai dari sekolah dasar MI, kemudian MTS, dan singgah di Man Cigugur dulu. Alhamdulillah alumni Man Cigugur. Jadi Sobat Man Satu, bahwa nih didikan kawah Chandra di muka dari Man Satu Kuningan yang dulu adalah Aliyah Madrasah Aliyah Negeri Cigugur, ini mampu memberikan sesuatu yang terbaik untuk alma mater. Bukan saya ingin memberikan sebuah kesombongan dan hal lain, tapi saya merasa bangga dan terima kasih yang tak terhingga buat sahabat-sahabat terbaik saya yang mampu mendorong dan mendoakan sehingga saya bisa berkiprah di tingkat nasional. Saya pikir tidak mudah menjadi pemimpin sebuah organisasi besar seperti PGRI yang kebetulan adalah alumni Madrasah Aliyah Negeri Cigugur. Dan yang paling penting Sohib Man Satu ya, Sohib. Sohib Man Satu, bahwa ini semua adalah didikan dari guru-guru saya yang sangat luar biasa.
Saya merasa itu dan saya sangat mencintai apa yang diberikan oleh guru-guru saya yang memberikan makna tersendiri dalam pendidikan selama di Madrasah Aliyah Negeri Cigugur, mulai dari OSIS. Ingat saya almarhum Pak Jajuli begitu kuat dan begitu disiplin menegakkan bagaimana kita menjadi siswa-siswi yang terbaik. Bagaimana Pak Maskuri melatih daya nalar saya sampai hari ini saya selalu berpikir dan belajar filsafat dari Pak Maskuri almarhum. Maskuri, mungkin Ibu kenal ya Bu ya? Kemudian sengaja saya sebutkan supaya almarhum mendapatkan tempat yang mulia di sisi. Amin. Termasuk yang paling saya senang dan saya luar biasa adalah Iyong Ruslan Abdul Ngadi Pak Iyong. Almarhum juga baru kemarin. Saya kebetulan lagi di luar kota, jadi mudah-mudahan mereka atau beliau-beliau ini mendapatkan tempat. Amin. Dan Pak Ujang Sapurudin yang selalu memberikan motivasi. Sia ulah cicing badi kuningan cenah. Lamun maneh cicing badi kuningan moal maju-maju, mangkat maneh ka ditu kuliah. Nah, ini salah satu omongan Pak Ujang Sapurudin yang hari ini saya buktikan kepada beliau, Pak Prof, saya bisa berkiprah di tingkat nasional. Sekali lagi Pak Nana terima kasih dan semua guru-guru kalau disebutkan satu persatu saya hafal, tapi mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu di podcast ini. Tapi yang paling penting saya ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat Kuningan, didikan Aliyah Negeri Cigugur yang sekarang menjelma menjadi MAN 1 Kuningan ini luar biasa, makanya jangan ragu, daftarkan anak dan putra-putri Bapak Ibu sekalian di MAN 1 Kuningan. Dan ayo adik-adikku sekalian lulusan MTS, SMP, segera sampaikan ke orang tua dan ayahanda kamu semuanya untuk masuk dan sekolah di MAN 1 Kuningan. Terima kasih. Perkenalan awal nih. Iya Pak. Aduh Pak Ketua, alhamdulillah sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa bagi warga MAN 1 Kuningan tentunya mempunyai Kang Dudung ya. Pak Ketua, alhamdulillah alumni yang cukup sukses dalam karirnya juga dan sekarang menjabat sebagai ketua pengurus besar PGRI. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mungkin perkenalan dengan Pak Ketua, Pak Dudung. Selanjutnya mungkin di samping kita juga Pak, mohon maaf sebelumnya. Di sini ada kesepuhan dari MAN 1 Kuningan, dari MAN Cigugur. Alhamdulillah ada Bu Haji Neni. Bu Hajah Neni ini sudah berkiprah juga alhamdulillah di MAN Cigugur ini dari tahun 89. Mungkin banyak yang bertanya-tanya juga, mungkin belum banyak yang kenal juga. Mungkin kita kenalan dulu ya Pak. Silakan. Sama Bu Hajah Neni. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahagia sekali di siang ini kita bisa bersilaturahmi dengan alumni, salah satu alumni MAN Cigugur yang dulu namanya MAN Bacicir. Masih ingat Kang Dudung? Babakan Ciwaringin Cirebon. Jadi masih filial waktu itu. Betul. Iya. Dan Kang Dudung, saya ingat dia seorang aktivis dan selalu juara. Jadi pantaslah kalau sekarang dia menjabat sebagai ketua PB PGRI gitu ya. Jadi saya sebagai mungkin guru yang dulu pernah mungkin tidak mengajar langsung tapi karena waktu itu masih saksi hidup bangga gitu ya, banggalah sebagai gurunya ada salah satu alumni yang bisa lolos dalam perjuangan menghadapi hidup ini gitu. Ternyata hidup itu adalah perjuangan gitu ya. Dan semoga ini bisa mewarnai kepada adik-adik kelas yang lainnya bahwa kita alumni madrasah itu harus sukses gitu ya, harus sukses, harus bisa struggle, bisa bersaing dengan alumni dari sekolah-sekolah umum. Bangga sekali saya bisa bertemu dengan Kang Dudung. Semoga Kang Dudung selalu diberi kesehatan ya. Amin. Supaya bisa berkiprah semakin maju, semakin sukses ya. Ya, barangkali itu perkenalannya. Nah, itu mungkin Kang dari Bu Haji Neni. Mungkin Sohib MAN 1 Kuningan tak asing lagi dengan rekan saya yang satunya yaitu Pak Razna. Kita sapa dulu warga Sohib MAN 1 Kuningan, Pak Razna. Ya. Hai Sohib MAN 1 Kuningan. Sohib MAN 1 Kuningan. Di sini juga ada Pak Razna, Bu Haji Neni dan Kang Dudung. Alhamdulillah dalam topik kali ini kita dihadiri dengan Ketua Pengurus Besar PGRI Nasional. Topik kali ini mungkin akan berbincang-bincang seputar dengan
dengan guru, ya alhamdulillah guru dengan berbagai macam kesejahteraannya. Apalagi guru madrasah ya Pak Ketua. Guru alhamdulillah hari ini mungkin di beberapa tahun ke belakang guru honorer sedikit mendapatkan kabar angin gembira dengan adanya tes P3K. Ya, mungkin Pak Ketua punya informasi-informasi seputar apa kedepannya ini nasib Bapak Ibu guru honorer kita yang masih saat ini terus berjuang mungkin ya Pak Razna. Mungkin ada kisi-kisi mungkin Pak Ketua dari Pak Ketua. Begini ya, sebelum saya cerita banyak terkait dengan perjuangan dan kesejahteraan guru, saya ingin menyampaikan pertama adalah selamat hari ulang tahun ke-78 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2023 yang tahun ini mengambil tema transformasi guru menuju Indonesia maju untuk mewujudkan generasi emas di tahun 2045. Dan kalau Kemendikbudristek punya gawe tersendiri, temanya adalah bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar. Tapi PGRI punya sendiri karena kita mandiri. Dan independen. Nah, Bapak Ibu sekalian, Sohib Man 1 Kuningan, yang ingin saya sampaikan adalah PGRI komitmen dan konsisten untuk terus berjuang sejak lahir tahun 1945. Pertama adalah ingin menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Setia kepada NKRI, itu yang pertama. Yang kedua, PGRI sejak lahir itu ingin memperjuangkan nasib guru. Jadi hari ini saya dulu sebagai Wasekjen itu selalu diberi kesempatan oleh Ketua Umum untuk bertarung di di Komisi 10, di Kemenpan RB, kemudian di Kemendikbudristek, bagaimana guru-guru di Indonesia itu sejahtera. Itu yang pertama. Bagaimana guru-guru Indonesia itu dimuliakan. Dan bagaimana guru-guru di Indonesia itu mendapatkan perlindungan. Dan bagaimana guru-guru Indonesia itu diberikan ruang untuk meningkatkan kompetensinya. Jadi jangan sanksikan lagi bahwa PGRI komitmen integritas untuk selalu berjuang untuk guru. Hari ini ada P3K, siapa yang berjuang? Berawal dari tahun 2017, kami mengusulkan karena ada moratorium bahwa tidak bisa mengangkat ASN PNS guru selama hampir 11 tahun. Kami menghitung setiap tahun itu guru pensiun hampir 100 sampai 150 ribu. Jadi kalau 10 tahun tidak mengangkat guru ASN atau PNS, ada guru honor di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia itu hampir 1,5 juta guru. Dan data yang terbaru kami terima adalah guru honor di seluruh Indonesia itu hampir 1,8 juta guru. Nah ini perlu diperjuangkan oleh PGRI karena kesejahteraannya masih rendah. Dan ada aturan menurut Undang-Undang ASN nomor 14 tahun 2005 bahwa tidak boleh guru yang usianya di atas 35 tahun mendaftar untuk tes ASN PNS. Betul. Sementara mereka sudah 10 tahun lebih, berarti kan usianya lebih dari 35. Nah inilah usulan PGRI Jalan Tengah bagi mereka guru-guru yang sudah mengajar diberikan ruang untuk P3K. Alhamdulillah di tahun 2019 diangkat guru yang K2. Itu hanya beberapa puluh ribu, dan di 2020 diangkat beberapa, dan di 2021 Pak Menteri berjanji 1 juta guru P3K, tapi baru diangkat kurang lebih 580 sekian ribu guru. Kemudian di tahun 2022 ditambah lagi dan kurang lebih hampir 700 sampai 800 guru. Nah, ada informasi menarik. Di tahun 2024 ini atas dasar surat edaran dari Kemenpan RB bahwa tidak lagi ada honorer di sekolah, sehingga guru honor boleh tidak ada di sekolah tapi harus diangkat menjadi P3K. Dan menurut Undang-Undang ASN yang terbaru, mereka guru-guru yang sudah mengajar puluhan tahun ada afirmatif untuk mendapatkan SK P3K. Dan mudah-mudahan saya berdoa atas nama PGRI di tahun 2024 ini guru-guru honor yang sudah
mengajar puluhan tahun segera mendapatkan SKP3K, termasuk tenaga kependidikan. Dan jangan lupa guru-guru yang di Kemenag, di MI, MTS, Aliyah, kemudian satu lagi Rodatul Atfal ya, itu harus dipikirkan karena memang Kemenag keterbatasan anggaran dan polanya harus selesai karena mereka adalah sama-sama guru, dan PGRI berpikir harus ada badan yang mengelola guru itu satu badan, jangan ada di Kemenag, ada di Departemen Dalam Negeri, ada di Kemendikbud. Jadi harus satu badan yang mengelola guru dan dosen. Ini yang sedang diperjuangkan oleh guru dalam pola transformasi tata kelola guru. Mohon doa dan perjuangan dari teman-teman Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Sekali lagi, bagi PGRI semua guru adalah penggerak, semua kepala sekolah penggerak, dan semua pengawas sekolah penggerak, semua tenaga kependidikan adalah penggerak, semua masyarakat penggerak, dan semua yang betul-betul peduli pada pendidikan adalah penggerak. Itu mungkin. Ya. Jadi ada info baru, ada hal-hal yang sifatnya lebih mohon kepada pemerintah nih di 2024 itu nanti ada penyiapan guru masa depan ASN bagi guru-guru muda yang baru lulus dari perguruan tinggi, jumlahnya banyak. Itu harus disiapkan setiap tahun karena sekali lagi setiap tahun tidak kurang dari 100 sampai 150 ribu guru pensiun. Pemerintah jadikan profesi guru di negara yang kita cintai ini adalah profesi nomor satu. Kenapa? Kalau profesi nomor satu, anak-anak hebat akan memilih kampus yang menyiapkan untuk tenaga pendidik. Dan kampusnya harus disiapkan kampus yang berkelas dunia, dosennya juga harus disiapkan dosen yang berkelas dunia, melahirkan guru hebat dan guru masa depan. Itu Mas. Ya, luar biasa sekali perjuangan PGRI ya. Pak Ketua, termasuk alhamdulillah di sini juga Pak Razna ya, termasuk sedang berjuang Pak. Mudah-mudahan P3K diberi kesempatan juga lulus tahun ini ya Pak Razna. Amin. Tinggal tes moderasi saja Pak. Ya, kalau saya pikir tes moderasi harusnya bisa lah. Jangan menyaksikan jangan meragukan komitmen dan integritas para guru untuk moderasi. Iya. Pasti ada dalam jalan tengah kita menjadi guru, tidak akan menjadi suatu menteri agama. Jangan membuat susah guru. Iya. Permudah guru, muliakan guru. Insya Allah makan soto babat di Kota Baru rasanya enak seperti dahulu. Ya, siapa saja pejabat yang memuliakan guru, hidupnya akan sehat, sukses, berkah, bahagia selalu. Cakep. Luar biasa kali. Luar biasa. Pak Ketua. Oke, Pak Razna gimana nih tanggapannya nih? Silakan Pak Razna. Ya, dengan adanya ide atau gagasan dari Ketua PGRI yang baru ini, mudah-mudahan semua guru-guru semakin tercerahkan begitu. Amin. Termasuk saya sendiri. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya memang berharap ada satu lembaga yang khusus itu untuk menaungi semua guru. Jadi tidak ada pemisahan terkotak-kotak. Sampai sekarang kan masih terkotak-kotak. Ada Kemendikbud, ada Kemenag, dan seolah ada timpang begitu. Ini mungkin yang Kemendikbud seperti ini polanya, Kemenag ternyata berbeda, tidak ada afirmasi. Mudah-mudahan sekarang pun yang Kemenag ada afirmasi Pak, gitu. Iya. Jadi saya kemarin lulus PG tapi ternyata tidak masuk kuota. Tidak ada afirmasi untuk usia serdik gitu. Padahal di situ tuh ada kolomnya Pak. Ya mudah-mudahan kedepannya itu bisa dimasukkan ya gitu. Pak Ketua untuk afirmasi di guru-guru Kemenag mungkin. Kalau mengajar sudah 19 tahun. Kalau kita lihat Pak Ketua di Kemenag juga kan guru-guru yang sepuh yang memang masih belum diangkat itu masih banyak jumlahnya. Yang usia honorernya mungkin udah lebih dari 20 tahun juga banyak. Pak Ketua. Cuman memang satu dibutuhkan sih memang afirmasi untuk Bapak Ibu guru kita yang memang udah sepuh di atas usia 35 tahun yang memang masih butuh kita perjuangkan itu mungkin Pak Ketua. Oke. Nah di media ini Sohib Man Satu Kuningan begini. Kemarin Pak Jokowi juga hadir di acara HGN tahun 2023 dan HUT ke-78 PGRI.
bahwa memang hasil penelitian jurnal internasional bahwa hari ini yang mendapatkan sebuah konsep bahwa guru itu termasuk yang mengalami stres yang paling tinggi. Iya. Satu, karena perilaku siswa. Siswa. Era digital ini perilaku siswa macam-macam. Macam-macam. Kalau kita tidak sabar, wah udah stres. 1000 macam lebih mungkin ya Pak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dipengaruhi oleh karena menurut Pak Jokowi, dan ini disitir dari hasil jurnal, yakni teknologi informasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, reform of kurikulum, perubahan kurikulum yang begitu cepat. Baru juga memahami kurikulum 2013 tiba-tiba berubah kurikulum merdeka. Ya kalau merdekanya betulan sih nggak apa-apa. Ini kadang-kadang merdeka-merdekaan, bahkan Merdeka-merdeka, belajar tidak belajar merdeka. Nah ini, dan nyatanya memang di sekolah-sekolah itu seperti itu. Nah terkait itu, saya juga ingin menyampaikan kepada Pak Jokowi sebagai presiden yang kita cintai, bahwa mohon menjadi sebuah perhatian khusus Pak Jokowi, Pak Presiden, Pak Nadiem, kemudian Mas Kemenag, Mas Gus Yakut itu, tolong guru-guru madrasah menjadi perhatian utama bangsa ini. Saya melihat banyak guru-guru madrasah yang gajinya masih 250.000. Saya baru pulang dari Aikmual, Lombok Timur ya. Itu di Aliyah, Madrasah Aliyah Al-Hidayah, saya sebutkan saja. Saya tanya gajinya berapa? 350 sampai 500 ribu. Saya berpikir saat itu dan meneteskan air mata. Ada guru yang siap berdedikasi walaupun gajinya hanya 250 sampai 500 ribu. Pak, mohon maaf, di Jakarta ada rumah makan yang sekali makan itu berempat bisa 1.200.000 sekali makan. Ini guru digaji 250 sampai 300.000. Bagaimana mungkin kita mau bicara mutu? Iya. Nah ini, ayo kita sama-sama mulai bertransformasi, merubah, muliakan guru. Jangan sampai guru itu hatinya tersisitkan untuk berpikir macam-macam, karena guru sudah berdedikasi memberikan kontribusi yang terbaik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kami ingin mendorong bahwa ketika negeri ini ingin mendapat sebuah bonus demografi tahun 2035, ayo utamakan kesejahteraan guru. Dimanapun bangsanya, ketika begitu memuliakan guru, menomorsatukan guru, bangsa itu maju. Jadi kuncinya kalau mau maju, guru madrasah tingkatkan kesejahteraannya. Guru-guru di di Kemendikbudristek juga sama, tingkatkan kesejahteraannya. Yang masih honor segera berikan SK P3K. Yang P3K beri ruang untuk menjadi ASN, dan yang ASN segera tingkatkan kesejahteraan dan beri ruang untuk meningkatkan kompetensinya, sehingga saya pikir total quality of education yang menjadi pilar untuk bagaimana peningkatan pelayanan mutu pendidikan bisa terwujud di negara yang kita cintai. Bagaimana perbaikan terus-menerus, teamwork yang kuat, kemudian memberikan pelayanan yang prima, dan membangun sebuah stakeholder tim yang kuat untuk bisa membangun sistem pendidikan nasional yang luar biasa mantap, karena pendidikan nasional milik semua, tidak boleh hanya kelompok tertentu, orang-orang tertentu yang hanya berpikir untuk pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah keberagaman yang dimiliki oleh negara kita. Jadi kalau bicara pendidikan nasional harus bicara budaya Indonesia. Kalau bicara pendidikan nasional harus bicara kekhasan Indonesia. Dan kalau ingin mewujudkan pendidikan nasional, saya yakin Indonesia tidak akan pernah menjadi Amerika, dan Indonesia tidak akan pernah menjadi Finlandia. Indonesia harus menjadi Indonesia dan berbudaya, berkeanekaragaman Indonesia. Ya. Itu Mas. Inilah Indonesia ya Pak Ketua. Tapi memang betul ya, seperti itulah kita tunjukkan karakter jiwa bangsa kita ya. Seperti itu memang. Mungkin Bu Haji ini ada sedikit cerita mungkin terkait gimana perjuangan seorang guru itu. Ya, saya mengamati mungkin karena perubahan kurikulum itu betul tadi dikatakan Kang Dudung ya.
kadang-kadang kita sebagai guru itu belum tahu, belum ada sosialisasi tiba-tiba sudah berubah gitu kan. Itu kan sangat merepotkan karena kita yang di lapangan. Seperti sekarang ini mungkin kalau guru-gurunya tidak update, kita tidak tahu gitu ya seperti apa kurikulum merdeka itu gitu. Jadi memang untuk kemajuan itu kita harus selalu belajar ya, belajar terus belajar sampai kapanpun kita harus belajar gitu. Jadi intinya sebagai guru itu jangan sampai malas untuk belajar, malas untuk mengubah diri gitu kan. Artinya karena perubahan itu sesuatu yang pasti gitu ya. Perubahan itu sesuatu yang pasti dan kita harus bisa mengikuti perubahan tersebut itu mau tidak mau gitu kan. Seperti kemarin-kemarin kita kadang-kadang ketika kita mau kenaikan pangkat itu banyak yang guru-guru itu mentok di golongan 4A. Karena apa? Karena mereka malas untuk melakukan penelitian. Nah, harus ada penelitian tindakan kelas, harus masuk jurnal gitu ya. Akhirnya ya tetap bertahan di 4A gitu kan. Sementara itu adalah hak. Kenaikan pangkat kan hak ya. Misal ke 4B. Karena kalau di Kemenag kan ada tunjangan tukinnya kan beda grade-nya gitu ya. Dan itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa bagi seorang guru itu. Bagaimana cara membuat sebuah penelitian gitu ya. Bagaimana meskipun kapasitas sebagai guru misalnya, ya di samping mengajar juga harus meneliti dan seperti itu. Tetapi sekarang saya amati ada aturan baru itu, guru tidak lagi dituntut untuk penelitian. Yang ada adalah misalnya dari 4A ke 4B, kita hanya uji kom. Hanya uji kom. Jadi sebatas KBM, kemudian ada administrasi yang harus dikerjakan, tapi tidak dituntut harus ada penelitian. Tapi saya juga masih ragu-ragu ini publikasi ilmiahnya dari mana gitu. Kan harus ada nilai publikasi ilmiahnya. Ya. Mungkin itu sekedar tanggapan. Iya. Tapi memang seperti ini ya, memang kalau kita lihat Pak Ketua, maju mundurnya suatu bangsa ya, dari dulu mungkin dari belajar sejarah, memang indikatornya ya memang diperhatikan dari segi pendidikannya. Ya. Apalagi guru diperhatikan, insya Allah bangsa pun pasti akan maju. Ya, terlepas mungkin perjuangan kita ya selaku pendidik mungkin yang namanya Indonesia, mungkin dulu ketika awal kemerdekaan kita penuh perjuangan. Ya istilahnya from zero, seperti quote yang tadi saya dapatkan Pak Ketua, from zero to hero. Tapi from zero to one juga sebenarnya bisa ya. Kalau hero itu konsep ideal ya, mungkin di Indonesia emas tahun 2045. Nah, mungkin akan seperti itu nanti Indonesia akan menjadi negara yang betul-betul maju. Ya, di Indonesia emas tahun 2045. Nah, mungkin itu masanya mungkin Bu Haji mungkin masa anak-anak didik kita mungkin ya, bukan masanya kita lagi mungkin Pak Ketua. Masa sohib-sohib warga sohib ya. Tapi itu juga kalau disiapkan dengan baik. Betul. Tapi memang muliakan guru salah satu prinsip kita ya. Kalau kita ingin sukses dunia ataupun akhirat, kita harus bisa memuliakan Bapak Ibu guru kita ya. Dan memang cukup miris juga Pak Ketua. Kemarin ada sedikit permasalahan-permasalahan yang muncul mungkin ya terkait di dunia pendidikan, istilahnya apa namanya? Bullying. Iya, bullying. Ya, bahkan kalau kita lihat bullying bukan hanya sebatas antar siswa, ternyata Bapak Ibu guru juga bisa kena yang namanya bullying ya, Pak Ketua. Mungkin ini ada sedikit wejangan mungkin Pak Ketua untuk Sohib Man 1 Kuningan atau mungkin seluruh aktivitas akademika yang ada di Man 1 Kuningan ataupun yang di luar Man 1 Kuningan ini terkait kasus-kasus seperti ini dan bagaimana kita selaku pendidik itu bisa menyikapinya. Oke. Terima kasih Mas Rian. Jadi gini, terkait dengan bullying atau perundungan, bahkan intoleransi, kemudian kekerasan pada siswa, ini memang di era digital seperti ini, guru-guru, orang tua dan masyarakat sedikit kewalahan bagaimana dampak dari negatif dari digitalisasi. Sehingga pertama adalah yang saya lakukan sebagai seorang guru, jadilah guru-guru yang profesional, kemudian mengetahui tugas fungsi dengan baik apalagi di era digital. Dan yang kedua adalah hari ini kita punya sebuah
kesepakatan dari UNESCO bahwa anak itu harus mendapatkan perlindungan. Anak itu harus tidak boleh mendapatkan tekanan, baik fisik maupun non-fisik. Tapi Undang-Undang Guru dan Dosen memberi ruang kepada guru untuk memberikan hukuman edukatif selama melaksanakan tugas profesi. Jadi, Nah, dua sisi ini yang harus didekatkan. Kita sebagai guru, mana celah yang bisa membuat anak itu menjadi baik dengan cara-cara dan mengenal psikologi anak dan dimengerti anak. Kalau bahasa saya good feeling, bagaimana menemukan rasa baik kita dengan anak-anak didik kita, atau bagaimana kita menghantarkan pikir kita dengan daya nalar yang anak miliki sehingga anak menerima apa yang kita sampaikan. Saya yakin kalau sudah ketemu good feeling, bukalah sepenuh hatimu, dan anak-anak kita akan membuka dengan sepenuh hati dalam proses pendidikan. Kalau guru seperti itu, saya pikir tidak akan ada bullying di kelasnya. Kalau guru semuanya seperti itu, tidak akan pernah ada kekerasan di sekolahnya. Dan kalau guru bisa dan mampu mengerti apa yang diinginkan oleh anak-anak, saya meyakini akan zero bullying, zero intoleransi, zero kekerasan. Jadi, tapi saya optimis, Pak. Cuma sayangnya di Republik kita itu lebih suka dengan bad news daripada good news. Jadi masih banyak anak-anak baik, masih banyak guru-guru baik. Guru-guru yang Dan jangan takut Bapak Ibu guru, kalau Bapak Ibu guru tersandung masalah, kita PGRI punya yang namanya advokasi guru, LKBH PGRI. Jadi jangan takut kalau ada masalah dan hal-hal yang bisa membuat Bapak Ibu terganggu secara tugas dan fungsinya. Dan harusnya nih, sekali lagi negara hadir, pemerintah, Kemendikbudristek, Dinas Pendidikan hadir, bahwa guru wajib dilindungi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya oleh pemerintah, pemerintah daerah, termasuk oleh masyarakat dan organisasi profesi. Yuk, para orang tua bijak dalam mensikapi persoalan anak di sekolah. Yuk, guru-guru juga bijak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Yuk, adik-adik semuanya, hormati gurumu, sayangi temanmu. Saya pikir itu kuncinya. Tapi memang seperti itu ya. Bijak kita menghadapi semuanya, menjadi guru feeling yang memahami perasaan peserta didik kita. Memang kita di era digital seperti ini ya Pak Ketua, kadang-kadang anak-anak mungkin karena bebasnya dunia digital, akses begitu mudah ya Bu Haji. Mungkin karena hal-hal seperti itu yang menyebabkan anak salah pola pikir mungkin. Disitulah peran kita masuk ke dunia mereka, di mana dunia mereka ya dunia mereka beda dengan dunia kita dulu. Ketika masih remaja ya mungkin Pak Ketua. Jadi kita berupaya memasuki dunia mereka zaman sekarang ini seperti apa. Anakmu bukan anak, anakmu adalah anak zamannya. Iya, maksudnya seperti itu Pak Ketua. Jadi memang hal-hal seperti itu bisa kita sikapi dengan bijak, dan kita bisa mungkin atasi dengan sedini mungkin agar tidak muncul ke permukaan hal-hal yang negatif mungkin ya Pak Ketua. Seperti itu mungkin tanggapannya gimana nih Pak Razna? Terjun langsung ke dunia pendidikan kan Pak Razna seperti ini sekarang mungkin sudah melanglang buana mungkin menghadapi anak-anak didik kita. Nah, gimana nih Pak Razna? Hal-hal semacam ini mungkin. Tentu ya memang kita sebagai pendidik, sebagai guru harus punya sikap yang bijak dalam terus bisa memahami semua karakteristik peserta didik kita yang beraneka ragam, homogen dan heterogen. Dengan kita memahami semua itu, tentu kita tidak akan salah untuk membuat sikap yang tidak mengenakan sama anak gitu. Anggaplah anak didik kita itu adalah anak kita sendiri begitu. Kalau kita sudah menganggap anak didik kita itu sebagai anak sendiri, insya Allah nyaman lah begitu. Menjiwai sebagai profesi. Sabar lah. Sebenarnya sabar begitu. Mungkin seperti itu. Memang di luar itu terima kasih tadi mungkin Pak Ketua guru dengan perlindungan segala rupanya. PGRI memperjuangkan hak-hak Bapak Ibu guru ya, termasuk dilindungi juga dari hal-hal yang memang
ya di luar nalar di zaman sekarang lah mungkin banyak ya. Dan ini butuh memang satu wadah organisasi yang memang yang memperjuangkan betul hak-hak Bapak Ibu guru seperti ini. Ya mungkin untuk bincang-bincang kali ini Pak Ketua sudah lebar ke sana lebar ke sini dan terlalu lebar juga kan kurang nyaman ya. Satu kata mungkin untuk sebelum kita tutup ya Pak Ketua, untuk guru-guru kita atau untuk guru-guru di podcast Nyaman Satu Kuningan ya, Sohib Man Satu Kuningan dan seluruh Indonesia, mungkin satu kata atau beberapa kata untuk guru-guru kita dari Pak Ketua. Silahkan satu kata untuk guru kita. Mulia. Alhamdulillah. Mulia. Dan mungkin kata pemungkas sebelum ditutup podcast kita, dan terakhir untuk Man Satu Kuningan dan podcast Man Satu Kuningan ke depannya Pak Ketua. Satu kata apa? Apa saja silakan. Minimal bisa membangkitkan kita ya. Podcast alhamdulillah sudah mulai bergerak ya, walaupun dengan segala keterbatasannya mungkin Pak Ketua, mohon maaf. Ya, ini sebuah kemajuan. Jadi jangan takut dengan sebuah kekurangan, karena kekurangan itu akan mengerti dengan kelebihan. Jadi bagi saya sebagai alumni ini sebuah kemajuan dari Man Satu Kuningan, lanjutkan dan segera koordinasi, komunikasi, bangun jejaring. Saya yakin podcast ini akan lebih baik dan lebih bermakna. Dan podcast itu yang mendidik itu tidak perlu lama, tapi sebentar, tapi orang ingin menunggu. Berikutnya apa lagi nih? Berikutnya apa lagi? Nah, itu mungkin masukan sehingga podcast menjadi sebuah menyambungkan hati dari teman-teman Sohib Man Satu dan para alumni. Kemudian menjadikan sebuah konsep jejaring yang kuat sehingga kita mampu bertarung di dunia maya dan digitalisasi pendidikan. Pokoknya Man Satu Kuningan hebat. Dan Man Satu Kuningan menjadi tetap akan di hati masyarakat Kabupaten Kuningan. Terus berkarya dan terus melakukan sebuah transformasi, sebab orang-orang dan lembaga-lembaga yang akan maju adalah lembaga-lembaga yang bertransformasi, baik sistemik, SDM, dan struktur, serta tugas dan fungsi. Tapi jangan lupa bahwa hari ini ada sebuah kemajuan yang dahsyat, yakni teknologi. 3 hal tidak akan bisa kita lakukan tanpa dengan rekayasa dan kita memahami, memanfaatkan teknologi informasi. Maju terus, Man Satu Kuningan bisa dan hebat. Terima kasih sekali lagi, dan saya ingin sampaikan kepada Sohib Man Satu, pada para guru PNS, hati-hati dengan jarimu, jangan melakukan sesuatu yang tidak baik dan tidak bermanfaat. Apalagi sekarang mau pemilu nih. Yang ASN hati-hati, jangan mudah terpancing. Pokoknya sekarang kita laksanakan dan yang baik tugas dan fungsi Bapak Ibu guru, nggak usah ikut-ikutan di dunia politik praktis. Kita berdoa mudah-mudahan melahirkan pesta demokrasi yang membahagiakan, pesta demokrasi yang menyenangkan seluruh warga masyarakat Indonesia, dan tentunya melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah, mencintai rakyat Indonesia, khususnya Kabupaten Kuningan. Yuk kita jaga persatuan, kemudian kesatuan, persaudaraan, dan yang paling penting terus bersilaturahim. Insya Allah berkah dan panjang umur. Terima kasih, saya bahagia bisa ada di podcast Man Satu Kuningan dan bisa menyapa Sohib Man Satu Kuningan. Insya Allah di lain waktu kita akan membuat sebuah kegiatan yang semarak dan lebih bermakna buat guru-guru kita semuanya. Mohon maaf baru hari ini bisa mampir, dan besok juga saya akan ikut kegiatan. Mohon doa, ada kegiatan bersama Education Internasional bersama Forum Guru-Guru Internasional di Jogja. Kami juga kemarin baru pulang sama di Kuala Lumpur, di Putrajaya. Kita bersama-sama bagaimana memikirkan pendidikan dan kualitas guru di kawasan Asia Tenggara plus Korea Selatan. Jadi ini kiprah kita itu sudah dipantau oleh dunia internasional. Ayo bergerak dan terus bergerak, karena semua guru adalah penggerak, semua kepala sekolah penggerak, semua pengawas penggerak, dan semua kita adalah penggerak. Tidak perlu dengan
organisasi-organisasi penggerak yang terlalu formal. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, wajangan-wajangannya itu luar biasa sekali bagi kita sebagai guru. Oh nanti sebentar mungkin Pak Ketua, nanti mungkin di sini kita punya produk juga. Ini ada di sini mungkin yang dipajang semua ini apa ya, hasil kreativitas dari Ada warga Man Satu Kuningan. Sebelum kita Kopi. bongkar mungkin nanti barangkali swipe Man Satu Kuningan bisa hubungi. Nah, alhamdulillah, alamin. Terima kasih Pak Ketua. Ya mungkin nanti bisa kita eksekusi langsung Pak Ketua. Tapi mungkin untuk podcast kali ini kita cukupkan sekian dulu ya. Oke, Sohib Man Satu Kuningan, terima kasih untuk kali ini bincang-bincang podcast Man Satu Kuningan mungkin cukup sekian. Saya selaku host mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan terima kasih pada narasumber yang sudah bisa datang pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.